Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Winda Perliani dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika S1 dengan NPM 1905040068 di Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi det dengan menjalankan proses query filter. Untuk sebelum kita masuk ke dalam tema yang inti, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari fungsi det itu sendiri. Oke, pengertian dari det adalah tipe data yang memerlukan format tersendiri, yaitu dengan terbalik. Maksudnya dari terbalik itu berbeda dari biasanya, berbeda dari keseharian dan pada umumnya. Jadi di sini kita menggunakan format yang berbeda dari biasanya. Format yang kita gunakan adalah format YYY, MM, DD, yang artinya YYY itu adalah tahun, MM itu adalah month atau bulan, kemudian ada DD itu adalah day atau hari. Jadi kalau biasanya kan kita menggunakan DD, MM, lalu kita baru menggunakan YYY atau dari hari ke bulan lalu ke tahun. Tapi di format kali ini kita menggunakan tahun, bulan, baru ke hari. Jadi berbeda dari biasanya. Seperti itu. Dan MM itu kita bisa ganti nanti. Oke, lanjut ke fungsi bawaan di MySQL. Yaitu ada dua, yaitu ada CoreDate dan ada now. Jadi untuk CoreDate-nya sendiri itu akan menghasilkan nilai det yang ada di server dengan format YYY, MM, DD saja. Tapi sedangkan di now menghasilkan nilai timestamp dengan format YYY, MM, DD dengan keterangan di belakangnya yaitu HH, MM, dan SS. Apa itu HH, MM, dan SS? Untuk HH itu adalah hours, yaitu jam, kemudian MM itu minute atau menit, SS itu adalah second atau detik. Jadi perbedaannya di antara CoreDate dan now itu hanya bagian keterangan bagian belakangnya aja. Kalau yang CoreDate itu nggak ada, sedangkan now itu ada. Itu aja. Untuk depannya sih formatnya sama ya, menggunakan YYY, MM, dan juga DD. Lanjut ke fungsi lainnya. Di sini ada 6 fungsi yang sering kita temui, yaitu ada years, month, day, hours, minute, second. Ada tahun, bulan, kemudian ada hari juga di situ. Terus ada jam, ada menit, dan ada detik. Terus itu ada kurung kurawal itu nanti kita masukkan subjudulnya ke dalam situ untuk menampilkan yang kita mau. Kalau kita nampilkan years berarti tahun gitu. Lanjut kita nanti akan menggunakan database DB Scoring untuk menampilkan fungsi-fungsi yang tadi. Dan database DB Scoring itu sudah ada di dalam laptop, jadi tinggal nanti kita memanggil dan kita menggunakan fungsi yang tadi. Seperti itu. Lalu di dalam database DB Scoring ini banyak tabel. Ada tabel barang, tabel karyawan, tabel faktur, tabel jenis customer, tabel jenis bayar, tabel detail faktur, tabel customer, tabel penugasan, ada tabel tugas sebagai. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada banyak tabel, tapi nanti kita akan mencoba untuk memfilter bagian-bagian yang penting saja. Yang ada unsur tanggalnya kita ambil. Jadi kita filter dari barang, karyawan, dan seterusnya. Lalu di sini ada ARDB scoring. Jadi setiap tabel pasti saling berhubungan ya. Dari tabel customer, berhubungan dengan faktur dan lain sebagainya. Lalu saya sudah membuat 3 soal latihan dan nanti akan kita coba untuk menampilkannya. Soal pertama ada soal tampilkan tahunnya, nanti kita menampilkan tahun. Kemudian soal kedua ada 2 sub, ada tampilkan bulan angka, terus ada tampilkan bulan, nama bulannya. Untuk tampilkan bulan angka itu misalnya bulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan tampilkan bulan, nama bulannya itu adalah nama bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Sedangkan soal nomor 3 itu ada 2 opsi juga, seperti nomor 2. Untuk opsi pertama atau opsi A itu adalah tampilkan harinya. Untuk opsi kedua atau B untuk tampilkan nama harinya. Kalau tampilkan harinya ya hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau tampilkan nama harinya itu seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Oke, kalau begitu mari kita coba. Nah, di sini sebelum kita mulai ke CMD-nya, command prompt-nya, kita aktifkan terlebih dahulu atau start Apache dan MySQL-nya di SAM Control Panel. Setelah itu kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita
karena ini masih di folder user Putri Winly. Jadi kita keluarkan dulu cd titik-titik, cd titik-titik, kemudian masukkan cd sum, kemudian cd MySQL, kemudian di MySQL kita masukkan cd bin. Nah, di sini kita masukkan MySQL main root. Nah, di sini sudah masuk ya di MariaDB monitor. Terus database. Jadi ini untuk menampilkan database yang ada di laptop ini. Di sini ada DB storing, information schema, MySQL dan lain sebagainya. Tapi kita akan fokuskan ke DB storing karena kita menggunakan DB storing. Jadi di sini kita tulis saja use DB storing. Oke, di sini sudah masuk ya ke database DB storing-nya. Lalu kita tampilkan tabel-tabel yang ada di dalam DB storing untuk lebih memudahkan kita dalam mengetahui isi tabelnya itu apa aja sih. Menggunakan style tabel. Style tabel from DB storing. Oke, di sini ada tabel barang, tabel customer, tabel detail faktur, tabel jenis bayar. Oke, langsung di sininya itu kita gunakan atau kita panggil dari barang terlebih dahulu ya. Karena kita filter dulu dimulai dari barang, kemudian customer, detail faktur. Nanti kalau kita sudah menemukan yang ada unsur tanggalnya, baru kita pakai yang ada unsur tanggalnya tersebut. Oke, jadi kita select from barang. Oke, di sini udah muncul dan ternyata nggak ada. Ternyata tidak ditemukan tanggal. Jadi kita skip, kita langsung ke select from customer ya. Setelah barang kan customer. Oke, kita enter. Di sini juga tidak ditemukan tanggal, jadi kita skip, kita ulang lagi bawahnya, kita pakai select from detail faktur. Oke. Dan di sini juga tidak ada unsur tanggalnya. Kita skip, kita mulai select from faktur. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, jadi ada unsur tanggalnya 2020 dan seterusnya. Jadi karena udah ada, kita stop, kita pakai yang tabel faktur. Oke, jadi kita akan panggil apa tuh? Untuk soal tadi kan pertama kita panggil tahunnya terlebih dahulu ya. Jadi kita akan panggil tahunnya. Kita menggunakan rumus untuk memanggil si tahunnya. Select years, kurung awal, tanggal faktur. Ini tanggal faktur dari itunya ya, dari bagian atasnya. Kemudian tutup from faktur. Oke, sini sudah menampilkan tanggal faktur ya, ada 2020, 0 itu karena kosong, terus ada 2020. Jadi semuanya 2020. Oke, untuk soal kedua tadi menampilkan bulan ya. Tadi soal kedua kan menampilkan bulan, jadi kita mencoba select month, menampilkan yang angkanya. Month, tanggal faktur, karena di atasnya itu faktur, from faktur. Oke, di sini ada bulannya, bulan 1, 2, 2, 0, 6. 0 itu karena kosong ya tadi, jadi kita gunakan 0. Itu adalah bulannya. Terus untuk soal selanjutnya kan bulan ya. Soal berikutnya kan kita menunjukkan atau memanggil bulan tapi menggunakan nama ya. Jadi kita menggunakan select tadi, terus ada month, name, kurung kurawal, tanggal, faktur seperti sama
kayak yang di atas ya rumusnya. Terus from faktur titik 2. Oke, di sini udah muncul ya. Jadi ada Januari, Februari, nol itu karena kosong, terus ada Juni, dan itu adalah bulan namanya, nama bulannya. Lanjut kita ke hari. Select day. Kurung kurawal jangan lupa. From faktur. Oke, jadi sini ada hari 2, 12, 0, dan 15. Terus untuk selanjutnya tadi kita menampilkan hari dalam bentuk nama ya. Jadi hari Senin, Selasa, atau Monday, Tuesday, kita pakai select day name. Tanggal, faktur, kayak yang di atas ya. From faktur. Oke. Nah, jadi Tuesday, Wednesday, Saturday, itu karena kosong sudah Monday. Jadi seperti itu ya. Jadi soalnya kan 3 udah selesai. Jadi sekian ya sebenarnya. Jadi terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dari awal sampai terakhir. Ini adalah contoh untuk menampilkan tipe date atau penanggalan. Semoga bermanfaat karena ini kadang muncul di beberapa kasus-kasus tertentu kalau kita menampilkan date biasanya menggunakan ini. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.